teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semua, yang pada kesempatan kali ini aku ingin membahas yaitu beberapa hal yang harus diketahui untuk orang-orang yang berangkat umroh pertama kali. Sebelum kita melanjut ke video ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like, comment, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya. Yuk, lanjut. Jadi teman-teman semua yang belakangan ini sedang tren yaitu umroh mandiri, yaitu umroh melakukannya secara sendiri dan mengatur secara sendiri, mulai dari pesawat, penginapan, makanan, transportasi, hingga segala sesuatunya semuanya di Saudi itu dilakukan secara mandiri teman-teman, tanpa mengikuti pihak travel. Jadi kali ini aku ingin membahas yaitu beberapa hal yang harus diketahui ketika kamu melaksanakan ibadah umroh secara mandiri ataupun ketika kamu melaksanakan umroh pertama kali. Apa-apa saja? Yang itu yang akan kita bahas. Hal yang pertama yang harus kamu persiapkan ketika kamu melaksanakan ibadah umroh, terutama untuk yang pertama kali, yaitu yang pertama ialah niatnya harus dipersiapkan dengan baik. Apa maksud dari niat di sini? Niat bukan hanya sekedar ketika kamu berada di mikot kamu berniat, bukan itu saja, tetapi niat untuk kamu ketika berangkat umroh dari Indonesia itu sendiri. Apa niat kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh? Jangan niat kita itu ketika melaksanakan ibadah umroh hanya bernama wisata, hanya ingin berbelanja, dan lain-lain. Tetapi ketika kamu melaksanakan ibadah umroh, kamu harus mempersiapkan niat kamu dengan baik, dan kamu harus mengetahui apa tujuan kamu ketika kamu melaksanakan ibadah umroh. Jangan sampai ketika kita sudah jauh-jauh, pahala kita tidak diterima oleh Allah, hanya terkadang salah tujuan teman-teman. Seperti yang tadi, ada orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh yaitu hanya untuk sekedar berjalan-jalan, ada yang untuk sekedar berbelanja, dan yang lebih parah lagi, ada yang sekedar untuk pansos di sosial media teman-teman. Dia hanya banyak berfoto-foto tanpa beribadahnya harus dimaksimalkan lagi sebenarnya teman-teman. Tapi ketika dia di sana, dia hanya sibuk berfoto-foto dan ibadahnya sekedar saja teman-teman. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai kita tidak diterima pahalanya oleh Allah karena hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, fisiknya juga harus persiapkan. Mungkin di channel ini kita sering sebut bahwa ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji, fisiknya harus persiapkan teman-teman. Yang untuk yang pertama kali, terkadang orang sering lengah ketika dia ingin umroh pertama kali, dia tidak mempersiapkan fisiknya teman-teman. Di dalam ibadah haji dan ibadah umroh, fisik itu hal yang paling utama teman-teman ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dikarenakan apa? Ibadah haji dan ibadah umroh itu memerlukan fisik yang kuat agar dia bisa melaksanakan ibadah umrohnya atau melaksanakan ibadah hajinya dengan baik. Yang ketiga ialah jangan tergantung kepada pembimbing yang ada. Jadi teman-teman semuanya, ketika kamu melaksanakan ibadah umroh, apalagi yang kamu yang pertama kali, jangan selalu bergantung kepada pembimbing yang ada teman-teman. Jadi kamu juga harus mengetahui apa-apa saja yang harus kamu lakukan. Dikarenakan pembimbing tidak selalu ada di samping kamu. Mungkin dia ada urusan yang lain, ataupun pembimbing orang yang lain juga teman-teman. Jadi ketika kamu ingin melaksanakan ibadah umroh, kamu juga harus belajar teman-teman untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kamu lakukan ketika di sana, agar kamu tidak terlalu bingung pada saat di sana dan kamu tahu ingin melakukan apa di sana. Yang keempat ialah jangan sibuk menghafal doa tetapi berdoa dengan hati teman-teman. Ketika kamu di sana, apalagi kamu yang pertama kali di sana, jangan sibuk menghafal doa tetapi kamu harus membaca doa dari hati teman-teman. Jangan ketika kamu di sana sibuk-sibuk menghafal doa terus, tetapi doa yang harusnya kamu sampaikan di sana tidak tersampaikan teman-teman. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi di sana kita doa dari hati kita, bukan dari hafalan kita. Yang kelima ialah jangan sibuk berfoto-foto ketika di Saudi Arabia, teman-teman. Jadi, apakah kita tidak boleh berfoto-foto ketika di sana? Jawabannya boleh, teman-teman. Hanya sekedarnya sebagai pengingat bahwa kita pernah melaksanakan ibadah umrah, teman-teman. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai niat awal kita ketika melaksanakan ibadah umrah untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk, tetapi diganggu dengan hal-hal berfoto-foto yang berlebihan, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di Saudi Arabia sekarang, terutama di kawasan Masjidil Haram, sekarang sudah dilarang untuk berfoto-foto
maupun itu di depan Ka'bah ataupun di sekitar Masjidil Haram teman-teman. Karena ini sudah di tahap mengganggu, karena di sana di Saudi Arabia sendiri belakangan ini sudah banyak fotografer profesional yang menawarkan jasanya di kawasan Masjidil Haram, bahkan mereka sampai membawa kamera ke dalam Masjidil Haram dan menjadikan Ka'bah sebagai studio foto teman-teman. Ini harus berhati-hati dan teman-teman harus berjaga-jaga jangan sampai ibadah kita rusak hanya dengan berfoto saja teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat aku bagikan kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru saja di channel ini, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, comment, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya. See you next time. Bye-bye.